Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya sahabat Alpat seantero jagat dimanapun berada. Alhamdulillah memasuki hari Selasa 17 Januari 2023. Kita bisa menyapa kembali sahabat-sahabat Alpat seantero jagat dimanapun berada. Diawali dengan Bismillah, Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini ada berita baik ya, yang setidaknya untuk keseimbangan, sebagaimana ini ada kritik dari keluarga Presiden RI yang pertama ya, yaitu Pak Guntur ya. Jadi dikit-dikit Megawati dan Puan banggakan punya darah Soekarno. Guntur sekakmat .2 ogah banget jadi bayangan Bung Karno. Setidaknya ini ada pelajaran baik yang mana ada pepatah dari bahasa Arab ya, yang bunyinya begini. Laisal fata mayyakulu kana abi walakinnal fata mayyakulu kana hadza ana. Ya, jadi orang yang mempunyai kepribadian bagus adalah orang yang tidak selalu membanggakan inilah orang tua saya, inilah bapak saya. Di situ memang disebutkannya fata. Fata adalah pemuda. Ya, pemuda berarti di situ bisa ditafsirkan orang yang mempunyai semangat besar, orang yang mempunyai jiwa kepemimpinan dan lain sebagainya. Tentunya memang Pak Guntur, Ibu Megawati itu sudah usianya usia lanjut. Akan tetapi di sini adalah di pepatah itu memang disebutkannya fata, pemuda. Akan tetapi jika untuk kebaikan kita, ya pokoknya kita tidak selalu membawa nama kebanggaan orang tua, akan tetapi justru kita malah melupakan kebaikan-kebaikan dan keteladanan-keteladanan orang tua yang kita banggakan. Kemudian ada lagi makalah Al-Habib Salim Asy-Syatiri yang mengatakan, jadilah kalian sebagai anak keturunan orang tua kalian menjadi anak yang sabik. Adalah anak yang bisa meneruskan kebaikan-kebaikan orang tua, yaitu yang ideal ya, sabik. Ilmu dan perjuangannya melebihi dari apa yang dimiliki oleh orang tua sebelumnya, pendahulunya. Nah, itu adalah wasiat fatwa dari Imam Habib Salim Asy-Syatiri. Jadilah kalian anak sebagai keturunan orang tua kalian yang sabik. Adalah yang ilmunya lebih bagus, keteladanannya lebih bagus, pokoknya lebih bagus. Kemudian yang kedua, Habib Salim Asy-Syatiri berwasiat, jika tidak jadi sabik, jika tidak bisa menjadi sabik, maka jadilah lahik. Adalah yang mengikuti ilmu dan perjuangan para pendahulunya. Dan Habib Salim menutup fatwa itu, menutup makalah itu dengan apa? Dengan memberi peringatan jangan sampai jadi mahik. Mahik adalah anak sebagai keturunan dari orang tuanya, dari penerusnya, akan tetapi tidak bisa melakukan estafet. Apa yang diperjuangkan oleh orang tuanya, apa yang diajarkan ilmu-ilmu oleh orang tua pendahulunya. Bahkan disebutkan mahik itu adalah apa? Adalah orang yang memalukan, orang yang tidak memberi keteladanan menunjukkan bahwa orang tuanya baik. Bahkan mahik disebutkan adalah orang yang di luar, di bawah di bawah kebaikan ya, namanya tidak baik. Oleh karena itu jadilah kita anak sebagai orang tua kita, penerus garis keturunan orang-orang pendahulu kita adalah idealnya yang sabik. Adalah yang bisa meneruskan dan bisa melampaui kebaikan-kebaikan para pendahulunya. Jika tidak bisa sabik, maka jadilah lahik. Ikuti garis keturunan, ikuti perjuangan-perjuangan orang tua pendahulu kita.
Jangan sampai jadi mahik, adalah yang memalukan, adalah yang tidak bisa diikuti oleh generasi selanjutnya. Allahu a'lam. Ini ada berita ya, mari kita bacakan beritanya saja. Dikit-dikit Megawati dan Puan banggakan punya darah Soekarno. Guntur sekakmat .2, ogah banget jadi bayangannya Bung Karno. Ini kalau kritik, yang mengkritik itu dari orangnya sendiri itu akan lebih efektif dan lebih ideal ya. Karena jika yang mengkritik orang lain saat ini kita memang belum siap. Kalau yang mengkritik orang lain nanti dikatakan kebencian, dikatakan tidak pro dan lain sebagainya. Oleh karena itu ini pelajaran baik yang mana yang mengkritik adalah keluarganya sendiri. Warta Ekonomi, Jakarta. Ketika Megawati dan Puan Maharani gemar mengaitkan dirinya dengan sosok Soekarno, putra pertama Soekarno justru sebaliknya. Guntur Soekarno Putra alias Mas Tok memang kerap dianggap mewarisi harisma ayahnya, namun ia mengaku tidak mau menjadi bayangan ayahnya. Guntur sendiri merasa bahwa dirinya secara fisik memang mirip dengan sang ayah. Sementara secara ideologi dia mengatakan berusaha untuk tetap menganut paham ideologi Bung Karno. Namun ada satu hal menarik, yakni terkait penggunaan peci hitam yang selalu khas dan digunakan oleh sang proklamator. Guntur secara belak-belakan ogah dan menolak menggunakan peci hitam sama dengan ayahnya. Hal tersebut karena Guntur enggan menjadi bayangan Soekarno. Soalnya Mas Tok menolak pakai peci hitam ala Bung Karno, nggak mau jadi bayangannya Soekarno. Ungkap Guntur dikutip suara.com dari kanal YouTube Liputan 6 Senin 16 Januari 2023. Selain itu, Guntur mengaku merasa seperti tukang sate dan tak memiliki wibawa seperti Soekarno ketika memakai peci hitam. Dan lagi Mas Tok melihat kalau Mas Tok pakai peci hitam bukan kayak Bung Karno tapi kayak tukang sate. Jadi ngapain sambungnya? Nanti tukang satenya marah. Ya setidaknya itu adalah pelajaran di mana kritik mengkritik itu harus ya dilakukan karena itu untuk perbaikan wujud rasa sayang. Bahkan ada Habib mengatakan jika teman kita suka ngritik maka itu jadikan teman akrab. Karena tidak semuanya orang bisa mengkritik di depan, bahkan kadang-kadang di depannya bagus tapi di belakangnya menghibah ya. Oleh karena itu kita bagaimana caranya bisa bergaul dengan siapapun, bisa menempatkan penempatan gimana sikap kita. Ini kita baca komentar dari Warta Ekonomi ya. Suyono Ashari, ingat-ingatlah Mbak Puan Putri Mega. Suara rakyat adalah suara demokrasi, sedangkan suara Bu Mega adalah suara dari elit PDIP. Eling-eling ya. Bagus Jaya, pemilu kan PDIP kemarin juaranya Mas. Ratna Murti, betul sekali Bang Tok. Keberhasilan itu lebih baik dari karyanya sendiri dan alami, tapi kalau keberhasilan karena bayang-bayang orang tua karena punya nama besar, kayaknya kurang alami dan natural. Ketut Arsana, yang ini saya setuju Mas Guntur, emang real saja. Seorang raja tidak otomatis keturunannya harus jadi raja pula. Adakah yang lain pendapat sama? Then kasdut, ada bakso sate pun ada yang nikmat. Nah, ya begitulah ya, ini realita kehidupan kita, apalagi kita sudah zamannya zaman online, zaman digital. Siapapun bisa bersuara, yang terpenting kita hati-hati ya, karena semuanya ada aturannya. Oleh karena itu, ambil pelajaran dari berita ini adalah apa? Tadi ya, laisal fata mayyakulu kana abi walakinnal fata mayyakulu kana hadza ana. Tidaklah dikatakan seorang pemuda yang suka mengatakan inilah bapak saya.
Akan tetapi pemuda yang bagus adalah inilah dada saya, inilah saya. Bukan untuk kesombongan tapi untuk apa? Untuk kemandirian. Jadi setiap kita banggalah dengan diri kita sendiri, dengan pencapaian kita, akan tetapi kita pun harus menghormati dan harus berterima kasih kepada orang-orang yang terdahulu. Berterima kasih kepada orang yang terdahulu, orang tua-tua kita adalah bukan hanya sekedar membanggakan namanya, akan tetapi mengikuti keteladanan baiknya yang sehingga bisa diikuti keteladanan itu oleh generasi penerus kita. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, jadilah pribadi yang mandiri. Banggakan orang tua dengan cara melestarikan keteladanan-keteladanannya. Bukan hanya membanggakan namanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi semata. Semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu dukung channel ini. Dan berilah komen-komen yang positif agar kita terjalin keakraban, terjalin persatuan dan kesatuan demi terwujudnya persatuan Indonesia. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.